Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sama Allah SWT diizinkan langkah kita mendatangi masjid ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yang pada bulan kemarin, sekarang sudah masuk 1 Sya'ban, kemarin bulan Rajab, bulan kemarin baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi mendapatkan perjalanan ataupun diperjalankan sama Allah, mendapatkan suatu hari yang paling bahagia buat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, karena diperjalankan sama Allah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ini adalah suatu kemuliaan yang luar biasa yang didapatkan oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena di dalam Isra dan Mi'raj ini banyak sekali hikmah yang alangkah baiknya kita telaah, kita pelajari dan kita renungkan. Apabila kita melihat ayat Allah SWT, subhanalladzi asra bi abdihi lailan, segala suci, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa ketika Allah SWT menggunakan subhanalladzi, maha suci Allah? Di sini para ahli tafsir mentafsirkan maha suci Allah dari segala sesuatu sifat-sifat yang mustahil. Ketika Al-Fakir melihat jarak antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa pakai Google Map, ini ada 1400 km lebih. Ini perjalanan apabila dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, apabila cuma dilakukan dengan beberapa menit, menurut akal manusia tidak nyampe ataupun tidak mungkin. Lalu suatu ketika Al-Fakir mendengar kajian dari seorang ustazah, beliau mengatakan ini ibarat katanya apabila ada seekor semut nempel ataupun terbawa sama manusia dari Jakarta ke Jogja, perjalanannya hanya 1 jam. Naik apa itu semut? Karena orangnya naik pesawat, semutnya ikut di dalam pesawat. Perjalanan semut dari Jakarta ke Jogja hanya 1 jam. Dan akal semut tidak bakal nyampe. Bisa semut jalan kaki dari Jakarta ke Jogja hanya 1 jam. Apabila kita melihat subhanalladzi asra bi abdihi lailan, Allah memberangkatkan hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Diberangkatkan sama Allah, difasilitasi dengan fasilitas yang luar biasa. Dan siapa? Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad ialah Nabi umat Islam pada saat ini. Beliau adalah seorang Nabi yang paling mencintai umatnya. Ketika umatnya melakukan dosa, Rasulullah SAW bersedih. Ketika umatnya melakukan pahala, Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah SWT. Ini adalah perjalanan yang luar biasa dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa dari masjid ke masjid? Ini adalah hikmah kita diajari sama Allah SWT untuk selalu
mendatangi tempat yang mulia, dari tempat mulia ke tempat yang mulia, dari rumah Allah ke rumah Allah. Terkadang zaman sekarang ketika ingin menghilangkan kegundahan, menghilangkan kesumpekan, perginya dari tempat wisata satu ke tempat wisata yang lain. Yang dihilangkan kesumpekan lahirnya, bukan kesumpekan batinnya. Karena sesungguhnya kesumpekan yang ada adalah kesumpekan yang ada di dalam batin. Cuman manusia terkadang zaman sekarang lupa bahwa hatinya sebetulnya lagi sakit. Cuman yang diberi kenikmatan ataupun piknik adalah jasmaninya. Allah mengajarkan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan di situ sama malaikat Jibril setiap mendatangi tempat-tempat yang berkah. Tempat-tempat yang berkah dari perjalanan itu adalah setiap yang dilewati Nabi besar Nabi Muhammad SAW mengandung keberkahan yang diberikan sama Allah SWT. Keberkahan apa itu kira-kira? Ialah keberkahan di situ adalah jejak-jejak para nabi dan anbiya, para nabi dan rasul. Di situ baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW berhenti ketika di Bukit Turi Sina, di mana Nabi Musa pernah berbincang-bincang dengan Allah. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini Bukit Turi Sina, sholatlah 2 rakaat. Kenapa sama malaikat Jibril disuruh sholat 2 rakaat? Karena untuk mengambil keberkahan dari para pendahulunya yang sudah lampau. Ini baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk mengambil keberkahan daripada orang-orang yang soleh. Yang namanya mengambil keberkahan ini bukannya sana cuman hanya foto-foto. Kesana bukan hanya menunjukkan kalau sudah berada di tempat yang penuh dengan keluar biasaan. Cuman di sana tujuannya untuk zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Nabi Muhammad SAW juga berada di dalam jalan ke pohon Maidan. Di situ malaikat Jibril juga mengisyaratkan untuk sholat 2 rakaat untuk mengambil berkah. Di situ pernah Nabi Musa beristirahat. Lalu juga Nabi Muhammad ketika melewati Bethlehem, Baitul Laham, Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan sama malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat. Untuk apa? Untuk mengambil berkah. Ini adalah pelajaran yang Allah berikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang terkadang kita ketika melewati jalan-jalan yang dimana di situ ada keberkahan orang-orang soleh, kita lupa. Sedangkan di situ adalah keberkahan orang-orang soleh yang beliau-beliau itu mencintai Allah dengan luar biasa. Lalu di dalam ayat tersebut, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Mengapa Allah menyebutkan abdihi, seorang hamba, hambanya? Apabila seorang manusia dikaitkan ataupun disandarkan jadi hambanya manusia yang lain, ini akan mendapatkan kehinaan. Cuman apabila manusia disandarkan dengan Allah, hambanya Allah, Abdullah, ini Allah SWT tandanya memberikan perlindungan terhadap hamba tersebut. Makanya sebutan hamba Allah ini adalah satu pangkat yang tinggi di sisi Allah. Ketika menjadi hamba Allah dalam perlindungan Allah, ketika menjadi hamba Allah dalam kekuasaan Allah, ketika jadi hambanya Allah dalam pantauannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita diajarkan untuk jangan pernah mau menjadi hamba selain Allah. Zaman sekarang banyak orang-orang yang menghambakan diri sama yang selain Allah.
menghambakan diri kepada atasannya, menghambakan diri kepada kedudukannya, menghambakan diri kepada tahtanya, menghambakan diri kepada pekerjaannya. Sesungguhnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Semua itu yang terkadang kita hambakan itu hanyalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengambil hikmah dari Isra dan Mi'raj, kita kupas, kita bayangkan, kita renungkan apa-apa yang sudah diperjalankan Allah kepada kekasihnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan suatu nilai yang lebih, kita akan mendapatkan hikmah yang besar di dalam setiap perjalanannya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana fil usri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bir rafiqir wa rahma anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, Al-Fakir mengingatkan, marilah hadiah Allah yang diberikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah salat 5 waktu. Ini adalah hubungan, ikatan antara seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Apabila kita tidak menjalin hubungan ini dengan baik, niscaya kita akan mendapatkan kerugian yang besar di dunia dan di akhirat. Mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma fir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma in kunna minal muslimin minas saqawati was sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal adabi ila rahmah wa minal duku ila sa'ah wa minal khairi ilal khair wa minal usri ilal yusri wa minal faqri ilal ghina wa min adulil alizi wa min ahanati lal karamah wa min adikil sa'ah wa min al usri lal yusri wa min ibali ila iqbal wa min al sukhti ila sihah wa min al sukhti ila rida wa min al ghaflati ila ibadah wa min al faqrati ila ijtihad wa min al hidayati ila taufiq wa min al bid'ati ila sunnah. Allahumma a'inna ala dinina bidunya wa ala dunya bitaqwa wa ala taqwa bi amal wa ala ma'amal bitaufiq wa ala jami' dalika bi lutfi ila al mu'di ila ridaq al munhi ila jannatik al maqsufi dalika ila nadhar karim. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iqamus shalah.